Nah, Hmm. ketika manusia itu hanya mengedepankan aspek-aspek tertentu dalam hidupnya, dia tidak mampu berpikir secara seimbang sebagaimana sistem dalam makrokosmos, maka akan tidak terjadi keseimbangan. Ngonten, ngobrolin tema nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat semua dan saya berharap Anda tetap stabil, tetap sehat dalam menjalani puasa di kesempatan hari ini. Pemirsa semua, eh, kita di beberapa hari terakhir ini disuguhi pemberitaan-pemberitaan yang cukup masif tentang bagaimana korupsi, dugaan korupsi atau dugaan penyelewengan dana negara yang nilainya triliunan rupiah, dan itu ternyata tidak hanya di satu lembaga, bahkan bisa merembet ke sejumlah negara, sejumlah BUMN maksud kami, termasuk juga kemudian itu diindikatori oleh sikap flexing atau pamer-pamer kekayaan di media sosial oleh para keluarga pejabat-pejabat yang punya uang yang punya fulus yang tidak berseri itu. Pemirsa semua, ini tentu fenomena yang unik, menarik untuk kita diskusikan, dan ada apa sebetulnya terhadap bangsa kita ini dan kepribadian jiwa bangsa kita ini. Saat ini saya telah bersama dengan analis National News, Bung Imam Nawawi. Saya akan menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung ya? Alhamdulillah sehat dan bersemangat. Sehat dan bersemangat. Luar biasa Bung. Em, Bung, tentu mungkin juga Anda mengikuti pemberitaan tentang betapa mengagetkannya temuan PPATK tentang uang yang tidak berseri, ratusan triliun oleh satu lembaga, dan kemudian ternyata tidak hanya di lembaga itu, di lembaga-lembaga negara lain juga ternyata ada perilaku yang sangat mencemaskan bagi kita semua. Bagaimana Anda melihat fenomena ini di negara kita, dan sebetulnya apa yang terjadi nih? Kenapa sampai perilaku memakan, menyimpan atau ya memutihkan uang haram itu sampai sebegitu ngerinya? Ada apa ini? Ya, ya itu sebuah fenomena di mana memang seperti kata Salim Said bahwa Indonesia ini adalah negara yang Tuhan pun tidak ditakuti gitu ya. Artinya terbuktilah itu. Iya. Dan fakta ini semakin membuat kita menyadari bahwa politik itu penting bagi orang baik-baik gitu ya. Hmm. Kenapa? Karena kalau politik itu diisi oleh orang yang kurang baik atau bahkan tidak baik, maka mungkin aturan sudah baik, tetapi untuk menyiasati aturan itu selalu menjadi jalan yang ditempuh oleh orang yang tidak baik-baik begitu. Nah, mengapa fenomena seperti itu muncul? Ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dari sisi pendekatan sosial, memang mereka adalah orang-orang yang melihat dirinya itu akan dihormati, dijunjung tinggi posisinya, ya naiklah dalam status sosial hanya ketika memiliki barang-barang mewah. Hmm. Dan orang-orang seperti ini oleh Quran itu disebut orang-orang kuno. Karena cara-cara berpikir seperti itu sudah dilakukan oleh misalnya Korun, ya, Sa'labah, di mana dengan harta kekayaan dirinya merasa bahwa sebagai orang yang paling berharga di muka bumi. Hmm. Apapun bisa dilakukan dan seterusnya. Dan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan seperti itu sebenarnya tidak lebih dari kondisi psikologi manusia yang tertipu, Hmm. ya, tertipu, dan itu bisa dilihat dari efek dari yang mereka lakukan. Ya, misalnya ketika seorang pejabat dengan kekayaannya, jangankan yang halal gitu ya. Ya, jangankan yang haram, yang halal saja kalau dipamer-pamerkan itu menunjukkan ada sesuatu yang kurang beres gitu. Ya. Apalagi dari sumber yang haram, itu jelas lebih tidak baik lagi. Nah, pendekatan kedua adalah pendekatan dari nilai-nilai spiritual Islam, Hmm. bahwa orang-orang yang seperti itu
cenderung menjadikan dunia sebagai Tuhan, ya, entah Tuhan dalam tanda kutip atau Tuhan dengan T yang kecil gitu ya. Tapi Mhm. yang pasti, ya kan, yang pasti mereka hanya akan taat dan tunduk serta bergembira melakukan apapun kalau hasilnya itu uang, ujung-ujungnya itu uang. Mhm. Tapi kalau misalnya peduli, berkorban, melayani, ya saya pikir itu bukan hal yang menjadi orientasi hidup mereka. Dan perilaku-perilaku seperti itu memang ada momentumnya, ada intervalnya, dan Tuhan biasanya beri panggung untuk bisa melakukannya itu. Karena pepatah kita mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Mhm. Mengambil 1 miliar tidak ketahuan, mengambil 100 miliar tidak ketahuan, mengambil 1.000 miliar 1 triliun ya kan, tidak ketahuan terus terus sampai kemudian 100 triliun dan seterusnya. Tetapi memang Tuhan itu sudah mendesain dunia ini tidak mungkin ya bisa dijadikan sarana para penjahat untuk menutupi kejahatannya. Itu tidak mungkin. Itu sudah Mhm. hukum dunia. Oleh karena itu, sejarah orang-orang seperti itu sebenarnya juga pernah terjadi di masa yang lampau. Mhm. Kalau mereka belajar dari siklus sejarah, misalnya bagaimana kaum borjuis di masa revolusi industri itu di apa istilahnya dipelorotin oleh rakyatnya, sehingga rajanya Louis XVI itu juga dihukum mati pada saat itu. Mestinya mereka berpikir ya cukup dari aspek historis misalnya. Mhm. Tapi karena ya yang namanya harta itu memberi kenikmatan juga, akhirnya mereka tidak mau belajar itu. Ya, Mhm. walaupun di Quran berulang-ulang disampaikan bahwa ketika kita mencintai dunia secara berlebihan, itu akan membuat kita lupa pada kehidupan akhirat yang sebenarnya jauh lebih baik daripada dunia ini. Ya, gitu ya. Mhm. Nah, akhirnya karena dunia ini memang oleh Tuhan didesain tidak untuk melindungi ya atau menjadi tempat yang aman bagi pelaku kejahatan, maka bahasa-bahasa orang sekarang semesta mengungkap, gitu ya, Semesta semesta mengungkap. mengungkap kejahatan mereka. Ya, kemudian kalau bahasanya Amin Rais itu ada tangan-tangan malaikat ya yang bekerja membongkar keburukan-keburukan itu. Dan Mhm. itu memang sudah satu sunatullah ya atau hukum alam bahwa ketika orang berperilaku buruk cepat atau lambat itu akan muncul ke permukaan. Nah, lebih jauh dalam konteks pendekatan rasional, kenapa mereka seperti itu? Ya, satu, manusia ini kan sebagai satu makhluk yang kalau bahasa para filosof itu sebagai mikrokosmos, gitu ya, Mhm. mikrokosmos. Jadi dalam sebuah mikrokosmos layaknya makrokosmos alam semesta ini, di mana matahari terbit jam 6, kemudian rembulan datang pada waktu-waktu tertentu, bintang-bintang muncul pada saat malam hari, kemudian angin bertiup membawa mengarak awan gitu ya. Nah, Mhm. ketika manusia itu hanya mengedepankan aspek-aspek tertentu dalam hidupnya, dia tidak mampu berpikir secara seimbang sebagaimana sistem dalam makrokosmos, maka akan tidak terjadi keseimbangan. Nah, Mhm. misalnya orang mementingkan uang di atas segalanya, pasti dia akan kehilangan pikiran, dia akan kehilangan nuraninya, dan pada saat yang sama dia akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Maka perilaku-perilakunya itu pasti akan negatif, bahkan destruktif, gitu. Tapi kalau manusia berusaha seimbang, bahwa di dalam dunia ini dia butuh uang, tapi dia juga harus berakhlak, bahwa dia butuh untuk menjadi orang yang punya karir yang baik, tapi itu ditempuh dengan cara bermain yang benar, misalnya begitu, Mhm. maka dia akan bertemu dengan keberhasilan. Cuma ini memang lama, berproses, tidak bisa simsalabim gitu ya. Tidak bisa seperti tukang sulap. Tukang sulap pun juga belajarnya panjang gitu. Nah, tapi karena sekarang orang orientasi dunia, ya akhirnya lebih memilih jalan pintas. Dan tidak ada jalan pintas di dalam keberhasilan yang baik itu bisa ditempuh kecuali oleh orang-orang yang kurang seimbang tadi. Mulai Mhm. dari cara berpikirnya, kesadarannya, serta orientasi hidupnya. Nah, kalau manusia, bangsa Indonesia tidak pernah belajar ya dari situasi itu, ya maka mereka akan mengulangi apa yang sebenarnya dahulu mereka benci. Kenapa muncul reformasi? Karena dianggap Orde Baru korupsi. Dan ketika reformasi berjalan pada ujungnya seperti saat ini kita lihat korupsinya jauh lebih gila. Itu berarti ya kalau kata Cak Nun, orang teriak korupsi, orang teriak hukum harus ditegakkan pada koruptor, bukan soal kesadaran bahwa korupsi dan koruptor itu jahat, tetapi lebih karena saya belum kebagian
untuk melakukan hal yang sama. Nah, itu yang sepertinya terjadi ya pada sebagian mereka yang melakukan itu. Saya pikir Nah, itu. nah, ini kan sebetulnya berangkat kalau tadi dari apa yang Bung sampaikan berarti berangkat dari dalam diri manusia itu sendiri ya. Artinya Mhm. problemnya pada diri manusia. Nah, apa nilai yang menurut Anda penting untuk menjadi satu apa namanya satu value apa satu nilai yang itu kemudian ditumbuhkan sebagai satu cara bersikap atau katakanlah sebagai eh, yang mewarnai lingkup aktiviti manusia itu sehingga kemudian watak-watak keserakahan itu betul-betul bisa dibendung. Memang ya seperti yang Bung katakan tadi, memang manusia pada pembawaannya punya potensi untuk serakah, punya potensi untuk kemudian menjadi apa namanya kanibal. Tetapi itu semua berangkat dari kepribadian. Nah, apa menurut Anda nilai yang mesti kemudian dibangun bagi kita sebagai sebuah bangsa dan juga nilai yang perlu dijadikan sebagai modal bagi para penyelenggara ini karena mereka lah yang kemudian mengelola itu dan mesti mereka punya semacam ikatan sehingga mereka tidak masuk ke dalam perilaku-perilaku yang terlalu naif tadi. Ya, saya pikir kita penting untuk meneladani para pendiri bangsa ya, seperti Hmm, Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Nasir, Buya Hamka, misalnya gitu ya. Orang-orang yang memang punya tujuan yang jelas di dalam memimpin, ya, menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini. Sehingga mereka kemudian tidak bisa dipengaruhi oleh cara berpikir anjing begitu ya, yang dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan oleh orang yang memberi uang gitu, atau cara berpikir tikus yang coba mencari-cari jalan untuk kepentingan pribadinya, entah apakah itu nanti mendekonstruksi ya tatanan nilai sosial, kebangsaan, bahkan konstitusi, dia tidak peduli itu. Nah, maka kalau kita mau lihat apa yang harus dibangun dalam diri kita, ya secara langsung harus kita temukan apa yang paling menurut kita itu mulia. Nah, kalau orang menganggap kemuliaan itu ada pada jabatan, ya dia akan menuhankan jabatan, termasuk uang itu. Nah, disinilah orang-orang yang punya iman itu, disebut punya iman itu juga diantaranya harus berani bertarung dalam pengertian, Anda kalau punya jabatan mampu nggak, gitu kan, untuk menjadikan jabatan itu sebagai sumber-sumber kemaslahatan, sebagaimana konstitusi kita. Ya, misalnya kalau kita seorang gubernur, ya buatlah program yang masyarakat itu gemar membaca. Ya, saya kemarin di Makassar ketemu teman-teman mahasiswa. Kenapa kita menjadi bangsa yang sulit membaca? Ya bukan sekedar salah orang Indonesia. Kalau orang dari Palopo, dari Majene, dari Polman mau baca buku, dia harus berangkat ke Makassar. Itu butuh berapa dana, butuh berapa jam, dan belum makanannya, belum lagi kalau dia suka ngerokok gitu kan, dia harus beli rokok dan seterusnya. Banyak hmm, sekali pengeluarannya. Akhirnya hanya untuk sebuah buku dia harus mengeluarkan sedemikian banyak energi, maka dia memilih tidak perlu ke Makassar, apalagi hanya membeli buku. Kalau Lebaran orang mau cari baju sampai luar biasa seperti itu ya. Karena hmm, kenapa? Karena mereka menganggap dengan baju itulah dirinya dihormati kan begitu. Ini cara kita mendudukkan sesuatu. Tapi kalau buku itu menjadi sesuatu yang mulia misalnya dalam kehidupan kita, dia akan kejar itu. hmm, Kalau kisah kecilnya Kang Maman itu, ya Kang Maman Suherman, itu menunjukkan bahwa waktu kecil dia setiap ingin membeli buku dia harus menunggu 4 bulan karena gaji bapaknya tidak cukup untuk membeli buku. hmm, Dan ketika datang sebuah buku itu senangnya bukan main. Nah, kita belum sampai kepada tahap itu. Nah, sehingga yang kita anggap sebagai kebahagiaan, sebagai hal-hal yang menyenangkan adalah aspek-aspek yang secara pragmatis kalau kita terima ini bisa digunakan, bisa hmm, menguntungkan. Nah, ini penting. Dan itu harus dilatih memang. Nggak bisa, harus dilatih. Maka kalau kita hubungkan dengan konteks misalnya politik di Indonesia hari ini, kenapa ada sebuah perubahan ya, atau pergeseran. Banyak politisi hari ini yang duduk di Senayan itu rata-rata ahli bisnis. Ya ahli tidak bisnis. masalah, itu bisa membuat Indonesia maju. Kalau pikirannya benar kan begitu. Kalau Hmm, dia tahu apa yang mulia di dalam hidup ini. Tapi kalau dia tahunya cuma bisnis, maka dia akan mengkalkulasi legislasi Indonesia itu ya dengan
cara pandang bisnis. Iya. Maka kenapa kemudian kemarin Perpu Cipta Kerja begitu enak dibahas dan langsung tiba-tiba jadi undang-undang, Iya. ya kan? Kemudian praktek mematikan mic dan walkout itu terjadi kembali, itu menunjukkan bahwa oh, ada cara berpikir di anggota dewan atau politisi kita itu yang dominan cara berpikir bisnis. Bisnis itu penting, bisnis itu perlu, tetapi bisnis yang menghadirkan maslahat itu yang belum banyak dimiliki oleh para pebisnis yang duduk di Senayan. Ini masalah-masalah kita. Lalu pada saat yang sama, kemana para aktivis seperti tahun sejak 1945 ya kan, sampai kemudian tahun 90-an, kenapa mereka tidak menjadi penentu? Pertama, sekarang sudah masuk pada era materialisme, yang orang bisa maju ke Senayan itu hanya yang punya uang. Ya, kita bisa lihat sendiri bagaimana sahabat-sahabat kita yang dari kelompok aktivis mau maju sebagai DPD saja itu kekurangan modal, dan dengan luar biasa dia berjuang begitu ya. Dia orang baik, tapi dia tidak punya uang. Dan masyarakat kita cenderung tidak akan memilih. Ya, jangankan yang dia kenal ya, jangan yang tidak kenal, dia kenal saja kalau tidak memberi keuntungan secara pragmatis, tidak ada Anda dicoblosan kan begitu. Nah ini sebenarnya situasi pemimpin kita juga tidak bisa dilepaskan dari gambaran rakyat secara umum. Nah, masyarakat kita itu kadang rela membunuh orang lain hanya karena bayaran 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa karakter kepribadian, ya, kemudian juga orientasi visi hidup masyarakat kita juga harus dibangun. Karena nanti akan seperti apa pemimpin-pemimpin negeri ini ya juga berhubungan secara langsung dengan kualitas rakyat Indonesia. Nah, disinilah konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa harus kita maknai dalam banyak ragam praktek ya, ragam pendekatan, dan pemerintah saya pikir penting untuk melihat bahwa dakwah umat Islam itu adalah bagian yang paling penting untuk menghidupkan moral ya, menghidupkan akhlak sehingga manusia tidak menjadi seperti anjing ya ataupun tikus dan seterusnya. Dan kalau itu dilakukan, maka ya saya kira pemerintah membuka diri dengan adanya dakwah dari umat Islam, itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas secara moral, intelektual, dan spiritual. Saya pikir itu. Luar biasa, Bung. Jadi kesimpulan apa yang Anda sampaikan tadi terakhir merupakan kesimpulan juga dari obrolan kita, yaitu bagaimana pemerintah atau semua masyarakat terlibat dalam pembangunan, terutama juga tadi jangan lupa melibatkan entitas-entitas Muslim, baik itu dai, guru, dan lain sebagainya dalam membangun bangsa ini, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pesan-pesan mereka dan pengajaran-pengajaran mereka. Terima kasih Bung atas waktunya pada obrolan ngonten pada kesempatan kali ini, dan selamat berpuasa. Semoga terus stabil sampai akhir dan meraih predikat terbaik. Baik pemirsa semua, demikian obrolan kami bersama analis Nasional News. Selamat beraktivitas, selamat berpuasa, sehat selalu, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.